Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanto, SHMH. Ini dari Universitas Islam Lamongan, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan mendeskripsikan atau menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh atau yang saya ajarkan, yaitu hukum komersil. Ya, jadi hukum komersil ini adalah bagian dari hukum perdata ataupun hukum dagang. Ya, berkaitan dengan deskripsi mata kuliah hukum komersil, yaitu mata kuliah hukum komersil ini merupakan mata kuliah yang mempelajari terkait dengan aturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang selalu mempunyai pembaruan hukum, ya, yang selalu mempunyai pembaruan hukum yang berkaitan dengan kondisi masyarakat pada hari ini, ya, terkait dengan manfaat atau tujuan dari mata kuliah hukum komersil ini, yaitu dengan mengambil mata kuliah hukum komersil ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami aturan-aturan dalam mengkomersilkan, baik itu barang maupun jasa, ya, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Ya, jadi mahasiswa dapat memahami keterkaitan antara ekonomi dengan hukum, dan untuk menunjang rasa keadilan dengan baik di mata masyarakat, ya. Terkait dengan capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran mahasiswa, yaitu setelah selesai perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi nilai dalam mengkomersilkan baik itu barang maupun jasa, sehingga dalam melakukan transaksi atau jual beli itu tidak melanggar aturan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, ya, yang didasari dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di masyarakat masing-masing. Nah, mengenai strategi perkuliahannya itu seperti apa, yaitu perkuliahan ini menggunakan ceramah, sesi tanya jawab, yaitu ada diskusi, ada tugas individu dan tugas kelompok itu. Nah, mengenai materi pembelajarannya itu tentang apa saja, yaitu hukum komersil, itu nanti akan saya sampaikan materi-materi pembelajarannya, yaitu berkaitan dengan istilah dalam hukum itu seperti apa, terus sumber-sumber hukum, ya, selanjutnya yaitu sistem hukum di Indonesia, subjek hukum itu seperti apa, terus tujuan hukum, pembidangan hukum, yaitu selanjutnya yaitu terkait dengan penegakan hukum, itu juga masuk bagian dari apa yang akan saya sampaikan. Ada juga hukum perdata, hukum dagang, terus yang terakhir nanti berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, itu terkait dengan materi pembelajarannya. Ya, yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan kriteria penilaiannya, yaitu secara garis besar kriteria penilaian ini menggunakan tingkat kehadiran dan keaktifan, ya, kemampuan berkomunikasi dalam menggunakan bahasa dengan baik dan benar, kreativitas, ide, gagasan, dan penguasaan materinya. Ya, nah, kriteria penilaian ini saya rangkum lagi menjadi tentang kehadiran ini sebesar 10%, lalu keaktifan ini 15%, tugas individunya ini nanti 10%, tugas kelompok 20%, UTS atau ujian tengah semester ini 20%, lalu ujian akhir semester ini sebesar 20%, ya. Itu berkaitan dengan apa yang atau deskripsi tentang mata kuliah hukum komersil. Nah, nanti selanjutnya akan saya sampaikan di kelas tentang hukum komersil ini nanti seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Syukur alhamdulillah kita di pertemuan pertama ini kita dapat bertatap muka. Jadi sebelum nanti kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke ya, kita pada hari ini atau saya pada hari ini akan menyampaikan berkaitan dengan mata kuliah hukum komersil, ya. Jadi hukum komersil ini terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu hukum dan komersil, ya. Pertanyaan yang pertama barangkali nanti kalimat yang mungkin sudah familiar di Anda semua, kira-kira berkaitan dengan hukum itu sendiri seperti apa? Atau barangkali ada yang sudah tahu tentang hukum itu apa? Ada yang tahu? Hukum apa? Hukum adalah aturan. Selain aturan, apa lagi? Apa lagi? Selain aturan? Selain aturan, apa lagi? Norma. Selain norma, apa lagi? Apa? Regulasi. Regulasi itu sangat berkaitan dengan aturan. Coba kalimat yang lain. Sanksi. Nah, oke ya, cukup tiga ya. Jadi hukum itu adalah aturan, norma, ataupun sanksi. Itu ya. Jadi hukum itu berkaitan dengan aturan, norma, atau sanksi. Kalau komersil, ada yang tahu komersil? Komersil atau kalimat yang buat Anda itu familiar atau Anda pernah mendengar bla bla komersil, komersil bla 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 dan sebagainya. Apa? Komersil, komersil. Yang kalimat-kalimat yang mungkin sudah familiar di Anda berkaitan dengan komersil itu apa? Hukum perusahaan. Hukum komersilnya bukan di perusahaannya. Komersil. Apa? Komersil. Komersil. Hah? Komersil? Komersil? Jadi komersil itu bisa berkaitan dengan usaha seseorang untuk mengupayakan agar muncul sebuah nilai. Katakanlah Anda mempunyai barang. Nah, barang ini bagaimana upaya saya agar ini mempunyai nilai komersil. Paham ya? Jadi makanya ketika Anda mau mengkomersilkan baik itu barang ataupun jasa, Anda itu tidak sampai yang namanya terkena hukum, atau tidak sampai terkena yang namanya hukuman, tidak melanggar aturan, tidak melanggar norma, tidak sampai terkena sanksi. Nah, itu berkaitan dengan hukum komersil. Bagaimana ketika Anda mau mengkomersilkan baik itu barang maupun jasa, Anda ini tidak sampai terkena yang namanya sanksi hukum. Nah, sanksi hukum itu kan banyak sekali. Bisa secara sosial, bisa secara norma, bisa secara aturan, ataupun adat istiadat yang berkaitan di suatu wilayah. Makanya kebiasaan-kebiasaan kita, entah itu kita hidup di Lamongan, entah kita hidup di Bali, itu kan ada kebiasaan-kebiasaan yang muncul atau yang timbul di dalam masyarakat. Itu ya, itu. Selanjutnya yaitu next. Nah, mengapa mata kuliah hukum komersil diberikan di Fakultas Hukum? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang menarik karena Anda sebagai seorang mahasiswa hukum itu bukan hanya bagaimana Anda ini mengupayakan Anda memahami betul bagaimana, oh ya ternyata hukum itu bukan hanya tentang aturan-aturan, tapi bagaimana ketika saya ini menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang orang yang akan melakukan usaha-usaha, nah itu tidak sampai yang namanya melanggar hukum. Nah, maka apakah hukum komersil itu yaitu hukum yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat untuk mencari keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Ya. Maka keuntungan-keuntungan tersebutlah yang mengarahkan bahwa oh ya ternyata ketika saya ini mau mengkomersilkan, karena apa emang ada Pak ketika kita mau mengkomersilkan itu yang melanggar aturan? Ada? Ketika Anda mau menggunakan jasa Anda melanggar aturan? Ada? Ada? Ada ya? Ada, selalu ada.
Itu ya. Kalau mungkin barangkali atau orang-orang yang tidak paham hukum ya mungkin apa sih langgarannya, apa sih yang dilanggar, dan mungkin sulit tahu, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya materi hukum apa saja yang penting untuk dipelajari? Jadi ada hukum perdata, hukum dagang, perjanjian, perikatan. Nah, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan mata kuliah hukum komersil. Itu ya, ada perdata, hukum perdagang, hukum perjanjian, hukum perikatan, hukum orang dan benda. Itu. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan dengan hukum. Jadi asal kata hukum itu dari bahasa Arab ada hukmun, ya. Kalau dalam bahasa Belanda itu namanya reh, atau dalam bahasa Inggris itu law, dalam bahasa Perancis itu lei, ya, mempunyai pengertian bahwa norma, kaidah, peraturan, undang-undang, patokan yang mengikat, itu mempunyai pengertian umum. Jadi hukum itu mempunyai pengertian umum berkaitan dengan norma, kaidah, peraturan, undang-undang atau patokan yang mengikat. Nah, sekarang definisi berkaitan dengan menurut ahli hukum. Jadi salah satunya ada Immanuel Kant mengartikan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat di mana dengan ini kehendak bebas orang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain. Jadi kehendak diri kita itu ada kesesuaian dengan kehendak bebas orang lain. Maksudnya bagaimana, Pak? Gitu ya. Jadi Anda mempunyai kehendak untuk katakanlah kemarin kita sudah membuat kontrak kuliah, nanti mata kuliah saya masuk jam 11. Kalau barangkali nanti ada yang di luar jam 11, maka boleh masuk, tapi saya tidak bisa memberikan absensi. Ya, contoh, Anda mempunyai kehendak bebas. Pak, saya kan makhluk individu, Pak. Kebebasan saya kan dijamin oleh negara. Iya, saya mempunyai negara menjamin atas kebebasan saya. Tapi kebebasan Anda itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka ada kaitannya dengan kebebasan orang lain. Anda bebas untuk mengkritik orang, bebas kan, dijamin oleh negara. Tapi ketika kalimat Anda ini adalah menyakiti orang lain, maka kehendak bebas Anda itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka harus bertentangan atau harus berkaitan dengan kebebasan orang lain. Ya. Dukit mengartikan bahwa aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap pelanggar. Ya, jadi aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Jadi kalau anggota masyarakat berarti adalah sebuah kelompok. Jadi di kelas ini adalah kelompok. Ya, yang diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama. Sehingga ketika ada yang tertinggal harus ada sanksinya. Maka kalau saya sudah menerapkan masuk pukul 11, maka Anda juga harus masuk pukul 11. Pak, kalau ada yang terlambat, nah maka Anda adalah harus mau bereaksi terhadap orang yang melanggar aturan. Katakanlah saya menerangkan bla sehingga ada orang yang masih terlambat, Anda ini terganggu karena teman Anda ini ada yang terlambat. Itu ya. Nah, jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap melanggar. Oke, yang melanggar tadi monggo disepakati bersama-sama, ini nanti kita kenakan sanksi apa. Barangkali disuruh nyanyi di depan atau barangkali disuruh apalah, terserah Anda. Terserah Anda ini adalah keputusan bersama-sama. Ya. Appleton mengartikan bahwa tidak ada definisi yang tepat mengenai hukum. Jadi, hukum itu selalu menimbulkan sesuatu yang memang. Nah, jadi terserah Anda mau mengartikan hukum seperti apa. Yang penting jangan diartikan bahwa hukum adalah kesehatan. Itu ya. Jangan tekan seperti itu. Tapi kalau dikaitkan lagi ya ada kaitannya dengan kesehatan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur hukum ya. Yang pertama ada aturan-aturan. Jadi unsur-unsur hukum itu berkaitan dengan aturan-aturan. Yang kedua yaitu mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Jadi hukum itu mengatur kepentingan atau tingkah laku manusia pergaulan di masyarakat, bersumber dari kebiasaan atau dibuat oleh penguasa, badan resmi atau pemerintah. Ya. Yang keempat yaitu bentuk tertulis atau tidak tertulis. Yang tidak tertulis apa namanya? Yang tidak tertulis namanya apa? Yang tidak tertulis namanya hukum adat. Nah, hukum adat itu hukum yang tidak tertulis. Ya. Nah, selanjutnya yaitu bersifat memaksa, sanksi bagi yang melanggar. Makanya bersifat memaksa itu seharusnya Anda belum waktunya untuk masuk. Pak, saya masih di luar, Pak, masih ngopi, masih layar dan sebagainya. Ya, karena ada aturan tersebut, Anda harus mau nggak mau adalah Anda dipaksa
harus berangkat dan masuk di dalam ke kelas. Ya. Nah, ketika ada yang melanggar ya harus dikenakan sanksi. Itu baru yang namanya hukum. Ya. Kalau ada sanksi yang kalau ada sesuatu yang memang tidak ada sanksinya, yaitu kita tidak bicara tentang hukum. Ya. Nah, ini beberapa istilah dan prinsip dalam hukum, ada dasein dan dasolen, ada de facto dan de jure, jus constitutum dan jus constituendum, ada lex specialis derajat lex generalis, lex posterior derajat lex priori, lex superior derajat lex inferior. Ya, ini beberapa istilah dan pengertian atau prinsip di dalam hukum. Dasein adalah sesuatu atau sesuai dengan hukum yang berlaku atau bicara tentang kenyataan. Kalau dasol itu berkaitan dengan sesuatu yang seharusnya. Oh, dasein ini seharusnya saya kenyataan. Jadi kenyataannya seperti apa? Seharusnya, nah itu bicara tentang aturan-aturan dan lain sebagainya. Gitu ya. De facto dan de jure, ya, jadi itu berkaitan dengan kenyataan yang ada di lapangan. De facto de jure itu sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Jus constitutum dan jus constituendum itu hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang diciptakan. Lex specialis derajat lex generalis itu hukum yang spesial mengesampingkan hukum yang umum. Ya. Lex posterior derajat lex priori itu hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Lex superior derajat lex inferior itu adalah hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Itu ya, tuh. Nah, barangkali ada pertanyaan sampai di sini dulu, monggo. Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Hah? Hukum perdata dan hukum pidana, perbedaannya. Nah, kebetulan saya juga masih ada slide, ya. Saya jelaskan secara jelas. Jadi perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Nah, ini ya. Nah, ini perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Yang namanya hukum perdata itu pasti akan berkaitan dengan private seseorang. Tapi kalau hukum pidana itu hukum yang berkaitan dengan masyarakat umum, ya. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu dari kepentingan individu. Pasti kalau perdata itu adalah muncul dari kepentingan individu, ya. Nah, yang kedua yaitu dipertahankan oleh perorangan. Makanya ketika Anda kepentingan individu Anda ini yang mempertahankan adalah bukan orang banyak, tapi Anda sendiri, ya. Yang ketiga yaitu dituntut oleh penggugat. Jadi Anda sendiri adalah sebagai seorang penggugat, bukan orang lain. Ya. Yang keempat yaitu ada usaha perdamaian. Makanya yang namanya musyawarah mufakat kalau di dalam Pancasila atau keilmuan Pancasila atau ketika saya dulu mengajarkan bahwa iya, jadi yang namanya musyawarah mufakat itu muncul ya karena salah satunya adalah dari unsur hukum perdata. Sanksi perdata yaitu ganti rugi. Ya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan hukum pidana atau hukum publik. Itu pasti akan mengatur tentang kepentingan umum. Yang kedua yaitu dipertahankan oleh negara. Dipertahankan oleh negara ya, termasuk instansi-instansi pemerintah itu bagian dari negara. Yang ketiga yaitu dituntut oleh jaksa. Makanya kalau sudah jaksa yang menuntut maka itu adalah hukum pidana. Nah, tidak ada usaha perdamaian. Nah, meskipun dalam prakteknya itu ada perdamaian, tapi kalau secara teorinya itu nggak ada yang namanya perdamaian. Ya. Yang kelima yaitu sanksinya yaitu sanksi pidana. Yang namanya sanksi pidana yaitu kurungan penjara. Jadi kalau ada yang namanya denda itu bukan pidana, tapi nanti itu adalah unsur dari hukum pidana. Meskipun di dalam kita undang-undang hukum pidana itu tertuang dendanya berapa, dan dendanya Rp1.500, ada yang Rp2.500 kalau Anda baca di kitab undang-undang hukum pidana. Ya, sudah cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup ya? Kalau cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.